makan nasi kotak. 我吃便当. Saya makan nasi kotak. 我吃便当. 备3样菜，一个鱼，一个蛋. Lauk 1 ikan goreng, ada 3 macam sayur, dan ada 1 telur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan video Bunda Lala Formosa di saat siang hari, ya, saat Bunda makan siang. Nah, apa kuliner Bunda hari ini? Bunda selalu kuliner ya, karena tidak masak sendiri. Jadi kuliner-kuliner sederhana. Nah, kali ini Bunda Lala Formosa lagi kuliner pientang, yakni nasi kotak. Nasi kotak itu Mandarinnya pientang. Pientang. Jadi nasi kotak. Nasi kotak masakan Indonesia, masakan orang Indonesia. Jadi seperti ini wujudnya. Ada ikan laut, ada apa tuh ya, ada ikan laut, ini ikan laut. Nah, terus ada telur 1, ada terong 4 iris, dan ini sambal goreng. Ini urap, guys. Urap. Jadi sedikit ning banyak macamnya. Sedikit tetapi banyak macamnya, bikin kita selera makan, ya. Nah, harganya berapa ya? Harganya 80 NT. Lumayan, tidak mahal juga tidak murah. Jadi biasa-biasa saja. Tinggal mengalihkan, kalau 80 NT dikalikan untuk kurs Indonesia berapa, ya. Jadi kalau dikuruskan di uang Indonesia, diantaranya ya 40.000 berapa, begitu aja, ya. Nah, ini yang masak ini bukan warungnya ya, tetapi ini titipan dari luar. Jadi kegiatan atau bisnis kami orang Indonesia yang berada di Taiwan, kalaupun kita itu tidak buka warung sendiri, itu bisa masakan khas Indonesia bisa dititip-titipkan di warung-warung Taiwan. Ayo kita makan bersama, bagaimana rasanya, ya. Bagaimana rasanya? Ini sepientang kecil tetapi kenyang, guys. Bisa mengenyangkan perut kita karena kita sudah terbiasa makan itu sedikit aja nasinya, jangan banyak-banyak, ya. Kita sudah berumur, jadi kalau kita makan nasi putih nggak perlu terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan bagaimana rasanya, ya. Urap-urapnya bagaimana rasanya. Ayo kita ikutin Bunda makan. Kita ikutin Bunda makan. Ayo kita makan bersama, guys. Nah, ini urap-urap terong kita jadiin satu aja di nasi. Nah, bahasa Mandarinnya makan sudah sering Bunda kasih tahu, ya. Kita sambil belajar berbahasa Mandarin, berlatih bersama-sama, yakni Bunda sendiri juga berlatih berbahasa Mandarin karena Bunda masih terus belajar dan belajar.
我今天中午吃印尼店的便当。什么便当？有飞鸡蛋，还有鱼，还有菜，很多菜呀，山羊菜。山羊菜itu 3 macam sayur. Jadi hari ini bahasa Indonesianya ya, saya makan Indonesia punya makanan atau punya nasi kotak. Ini te pientang, itu Indonesia punya nasi kotak yang lauknya ada telur, ada ikan, itu berarti ikan, ada 3 macam sayur ya, ada 3 macam sayur. Hen hao ci, itu bunda rasain dulu, belum dirasain bilang hen hao ci, nanti saya bisa bohongin orang dong. Bismillahirrahmanirrahim. Chân的很好吃。菜cemecu, sayur bagaimana masaknya atau bagaimana masak sayurnya, dimasak seperti apa. Cao itu cao cai, dioseng-oseng ya. Lutan berarti ikannya dimasak, termasuk oseng juga ya. Lu itu digongso-gongso, pakai dikasih bumbu-bumbu kayak kecap, apa itu namanya, lutan. Cemecu, ikan, bagaimana masaknya. Nongcat, digoreng. Ca itu digoreng. Jialiao, ditambah bumbu-bumbu. Jadi ikan digoreng ditambah bumbu-bumbu. Yu jialiao, jadi digoreng ditambah bumbu-bumbu. Itu ikan goreng di bumbu. Nah, yu jialiao, jadi digoreng ditambah bumbu-bumbu. Kalau orang Taiwan digoreng ya digoreng saja, tidak ditambah apa-apa. Kalau orang Indonesia kan ditambah bumbu-bumbu. Semua lihat bumbunya apa. Nah, jika yu hen jiandan. Nah, ikan ini sangat sederhana. Jiala jiao jiang, ditambah sambal, ditambah sambal yang pedas gitu. La jiao jiang itu sambal cabai ya, sambal. Jadi ikan digoreng ditambah sambal, jadi dipoles-poles dengan sambal. Jiala jiao jiang, mola jiao jiang, jadi dipoles-oles pakai sambal. Hen jiandan, hen hao ci. Jiandan itu sederhana, jadi pakai bumbu-bumbu yang ringan.
pakai masak yang simpel ya, simpel atau sederhana itu centan, bukan centan telur goreng. Jadi kalau kita menyampaikannya itu Bunda sendiri juga belum paham ya, belum paham penyampaian centan apa itu centan yang berarti sederhana atau simpel, atau centan itu telur goreng. Jadi telur goreng itu cen itu goreng. Jadi cen itu punya banyak arti kalau kita tuh nggak bisa membedakan. Logat Bunda belum bisa membedakan bagaimana cen goreng, cen bertemu, cen ketemu. Udah, begitulah Mandarin. Jadi kosakata satu yang hampir sama punya nada sendiri-sendiri. Begitu aja punya tekanan sendiri-sendiri. Bunda tidak sekolah ya, jadi tidak mengerti sama sekali. Hanya bisa bicara, bisa mengartikan, lihat situasi pembicaraan itu di mana lagi sedang membicarakan apa. Nah itu baru kita mengerti artinya, khususnya saya. Jadi saya buta sama sekali tentang tata bahasa. Hanya bisa dengan bahasa-bahasa pasaran begitu. Jadi hen centan sangat sederhana. Jadi hen itu sangat, centan itu simple, sangat sederhana. Hen centan no. Sangat sederhana. Terus kalau telur goreng ya sama, menurut Bunda tuh kata-katanya sama, kosakatanya centan. Tapi Bunda pergi ke sarapan pagi kalau mau telur goreng, dia pun juga paham. Woya mai centan. Jangan paham. Padahal goreng itu kan ya. Kalau bahasa yang lainnya. Jadi dimana kita memakainya gitu aja, tergantung dalam pemakaian itu, dalam situasi itu. Jadi kalau mau beli telur goreng ya bilangnya centan. Sama kan dengan centan sederhana atau simple. Nah begitulah kira kita belajar berbahasa bahasa Mandarin seperti itu. Ketemu lagi dengan Bunda di next video. Bunda hanya tidak mengajari, tetapi berbagi-bagi pengetahuan atau pengalaman. Hanya seperti inilah pengetahuan Bunda. Jika ada yang lebih bisa, mohon komentar di bawah. Ayo kita belajar bersama. Sekian dulu, zaijian, sampai ketemu di next video.